Salam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih memberikan nafas kehidupan kita sampai pada saat ini. Dan marilah kita selalu memulai hari dengan selalu merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, ya Tuhan, kami bersyukur Engkau yang telah memelihara hidup kami sampai saat ini dan terus mengaruniakan kami nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan seluruh hidup kami. Dan tolonglah kami pada pagi hari ini, kami ingin mendengar firman-Mu, kami ingin Engkau mengajar kami, dan karena itu bicaralah kepada kami Tuhan, ajarlah kami, dan kiranya Tuhan menolong kami untuk membuka hati dan menerima firman-Mu serta melakukannya. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan, dan tolonglah kami untuk menjalani hari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, saya ambil di dalam Mazmur nomor 90. Firman Tuhan berbunyi demikian. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, "Kembalilah, hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu, kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah, ya Tuhan. Berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari
Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan, Allah kami, atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, Bapak Ibu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam bagian firman Tuhan yang kita renungkan ini adalah Mazmur ini ditulis atau berlatar belakang pengembaraan bangsa Israel selama mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Nah, saudara, Mazmur ini adalah mazmur doa yang dipercaya digunakan oleh segenap umat Israel untuk menjalani hari-hari mereka ketika mereka melewati padang belantara yang melelahkan dan membuat penat. Saudara, doa mereka bukan agar hari-hari segera lewat, tetapi supaya setiap orang memiliki hati yang bijaksana. Alasan Musa meminta Allah hikmat di dalam menjalani hari-hari hidup antara lain. Yang pertama-tama, saudara, Musa mengakui Allah sebagai rumah kediamannya. Di dalam ayat 1 dan 2 dikatakan demikian, bahwa keamanan dirinya bukan karena memiliki suatu tempat, tetapi karena memiliki Tuhan, memiliki hubungan dengan Allah, hubungan dengan Tuhan Sang Pencipta dan pemilik hidup ini. Bagi Musa, saudara, lebih dari segalanya hubungan Musa dengan Tuhan. Hidup hanyalah angin berlalu jika tidak memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Hidup hanyalah sementara dan hidup akan menuju kepada kebinasaan jika kita tidak punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, menurut Musa, Musa menyadari bahwa kesementaraan hidup manusia ini. Ia memakai kata debu dan rumput untuk menggambarkan perbandingan antara Sang Pencipta yang begitu perkasa dengan dirinya yang begitu lemah. Itu dapat kita lihat di dalam ayat 3-6. Saudara, Tuhan mengetahui segala keterbatasan dan kelemahan kita. Hanya Dia yang bisa memberi kekuatan dan pertolongan selama kita hidup di dalam dunia ini yang penuh kelelahan dan kepenatan. Itulah sebabnya Musa menaikkan permohonan ini. Karena ia menyadari betapa hidup ini hanyalah sementara. Yang ketiga, saudara, Musa menyadari kesalahan yang dilakukan oleh manusia di hadapan Allah. Di ayat 7-11 itu dinyatakan, Musa meminta kepada Tuhan untuk menyatakan kesalahan yang perlu diperbaikinya. Agar apa? Agar ia memiliki hati yang bijaksana, hati yang berhikmat, sehingga ia hidup, sehingga hidupnya bermakna. Hidupnya tidak menjadi sia-sia. Saudara, hikmat tidak berarti sekedar kecerdasan di dalam menjalani kehidupan. Tetapi lebih daripada itu, hikmat mengacu pada pengakuan atas kendali Tuhan di dalam kehidupan. Dengan mengakui dan mengenal kehendak Allah dalam kehidupan, barulah hidup kita yang sulit dan singkat itu menjadi berarti. Dan yang keempat, saudara, Musa mengungkapkan harapannya agar Allah
berbalik kepadanya dan membuat hidupnya bersukacita, menggantikan semua susah dan duka. Di ayat 13-17. Saat hidup dipenuhi pergumulan yang tidak mudah, pergumulan yang sepertinya tidak pernah berhenti, Musa menghadapinya bersama dengan Tuhan. Saudara, sepanjang perjalanan Musa memimpin bangsa Israel, bukan perjalanan yang gampang. Bagaimana dia berjuang membawa bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang selalu memberontak. Itu adalah perjalanan yang sangat berat. Tetapi Musa menghadapi perjalanan itu bersama dengan Tuhan. Hari-hari yang melelahkan, hari-hari yang sesak, Musa menjalaninya. Kasih setia Allah selalu menyertainya sehingga ia bisa bersorak-sorai dan bersukacita dalam menjalani hari-hari yang berat itu. Ayat 14 dan 15. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita seperti juga Musa memohon kepada Tuhan, yaitu meminta kepadanya, kembalilah ya Tuhan. Berapa lama lagi? Mohon kepada Tuhan, doakan saudara, dan mintalah kepadanya, sayangilah hamba-hambamu ya Tuhan, sayangilah kami. Di ayat 13, mintalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala kasih sayangnya, segala kemurahannya, sehingga perjalanan hidup kita, perjalanan berat hidup yang kita jalani akan berujung pada sorak-sorai dan sukacita. Saudara, kiranya dengan renungan firman Tuhan pada hari ini membantu dan menolong kita agar kita kuat dan terus bersemangat hidup bersama-sama dengan Tuhan, menjalani hari-hari dengan hikmat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu jikalau pada hari ini Tuhan kembali kami boleh mendengarkan firman-Mu dan Engkau mengajar setiap kami agar kami memiliki hikmat di dalam menjalani hari-hari kami, hari-hari yang sulit dan susah, perjalanan hidup yang melelahkan. Biarlah melalui renungan firman Tuhan pada hari ini, Engkau kiranya memberikan kami hati yang percaya kepadamu, tempat perlindungan yang kuat, tempat perlindungan yang teduh hanyalah kepadamu saja Tuhan. Dan demikian juga dalam menjalani hari-hari kami, agar kami menyadari bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit dan berat dan melelahkan serta singkat. Dan hidup yang singkat ini tidak ada arti apa-apa jikalau kami lepas daripada Tuhan. Karena itu ya Tuhan, tolonglah setiap kami untuk menggunakan hari-hari ini selalu bersama-sama dengan Engkau. Dan tolonglah kami ya Tuhan menjalani hari-hari yang berat ini. Kami mohon kepadamu, kasihanilah kami Tuhan menjalani hari-hari kami yang sulit ini. Hari-hari yang sesak, hari-hari yang berat. Kasihanilah kami Tuhan, kembalilah dan buatlah kami bersukacita. Buatlah kami bersorak-sorak karena Engkau kembali mengasihi kami dan menolong kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.